Shalom Jemaat Tuhan, pada PIK kali ini saya berikan tema frustrasi dan putus asa. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh yang sama yang membimbing hambamu. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Frustrasi dan putus asa yang kita ambil dari Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Indah sekali ayat firman Tuhan ini ya. Sekalian, kalau kita bertanya apa sih artinya definisi frustrasi? Frustrasi dalam KBBI dikatakan kecewa akibat kegagalan dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Cita-citanya seperti segini tapi hasilnya rendah sekali. Ya, akibatnya kecewa, frustrasi. Itu menurut KBBI. Nah, menurut psikologi, yang membuat manusia terus merasa hidupnya berarti, menurut ilmu jiwa ya, yang membuat manusia terus merasa hidupnya berarti karena adanya pengharapan, karena adanya hope. Kalau manusia nggak punya hope lagi, wah cenderung mau mengakhiri hidupnya, yaitu bunuh diri saja. Ya, kita melihat contoh daripada seorang mantan raja rock, ya, yang bernama Elvis Presley. Seorang yang suaranya bagus, ya, seorang yang pernah menikah, tapi kemudian satu kali setelah punya anak, dia ditinggal oleh istrinya yang bernama Priscilla. Ya. Setelah ditinggal oleh Priscilla, Elvis mengurung diri. Seorang raja rock ya, seorang yang ganteng, handsome. Dia mengurung diri. Ya, akibatnya dia merasa aku butuh semacam pelampiasan. Ya, semacam kebahagiaan, dan dia mendapatkan kebahagiaan yang sementara lewat narkoba. Pecandu narkoba dia. Ya. Karena dia merasa hilang pengharapan karena istrinya yang dia cinta itu meninggalkan dia, Priscilla. Nah, pada satu kali dia terkena serangan jantung di kamar mandi pada tanggal 16 Agustus 1977. Usianya masih relatif muda, masih 42 tahun. 42 tahun. Itulah raja rock yang bernama Elvis Presley meninggalkan dunia ini. Sayang sekali ya. Jadi menurut psikologi yang membuat manusia terus merasa hidupnya berarti karena adanya pengharapan. Elvis Presley setelah ditinggal oleh Priscilla, dia merasa hidupnya nggak ada harapan lagi. Sayang sekali ya. Kalau kita mengenal Yesus selalu ada pengharapan. Ya. Lewat bertobat, kalau kita harus tinggalkan dosa, memang harus tinggalkan dosa. Maka kita mohon Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru kepada kita. Lalu kita akan bicara soal penyebab frustrasi. Apa sih penyebabnya? Karena yang pertama, karena manusia mempunyai kesempurnaan dalam diri setiap pribadi. Setiap pribadi mempunyai the concept of perfect. Konsep kesempurnaan dalam diri setiap manusia. Sebagai peta dan teladan Allah, manusia diberikan konsep kesempurnaan itu. Konsep kesempurnaan. Nah, distorsi dosa terhadap konsep kesempurnaan adalah kita menuntut orang lain untuk sempurna,
namun diri sendiri kurang berjuang. Ya, kita menuntut, suami menuntut istrinya sempurna, sebaliknya istri juga menuntut suaminya sempurna. Ya, namun sayang diri sendiri kurang berjuang. Akibatnya orang lain menganggap kita merasa sebagai orang yang tidak adil. Kamu menuntut orang lain untuk sempurna, tapi dirimu sendiri coba lihat, berkaca, bercermin. Dirimu sendiri punya banyak kelemahan, bukan? Sekalian, jadi itu semacam distorsi dosa terhadap konsep kesempurnaan. Kita menuntut orang lain sempurna, tapi diri sendiri kurang berjuang. Ya. Ya, ini contoh lain lagi nih. Seorang bernama Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven ini seorang penyair, seorang pencipta lagu-lagu yang bersifat klasik ya. Ya. Cuma kalau kita melihat sedikit tentang latar belakang biografinya, Ludwig van Beethoven itu punya ayah yang bernama Johann. Nah, Johann itu ingin Ludwig ini mainnya seperti Mozart. Mozart lebih dahulu daripada Ludwig van Beethoven. Ayo dia paksa Beethoven untuk menjadi seperti Mozart. Walaupun sang ayah sendiri adalah sebagai seorang pemabuk, tapi dia paksa. Ya, jadi rupanya Ludwig van Beethoven itu mengalami semacam satu perkembangan kejiwaan yang tidak sehat waktu dia masa kecil. Ya. Nah ini sekalian, seringkali orang tertentu memaksa orang lain untuk sempurna, padahal diri sendiri kurang berjuang untuk mencapai hal-hal yang lebih baik. Ya. Oke, penyebab frustasi yang kedua adalah karena kita kadang-kadang mempunyai ambisi yang berlebihan. Ambisi yang berlebihan. Lihat Roma 12 ayat 3b. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu. Saya kasih gambar seorang anak yang berusaha mendorong satu batu yang besar dan pasti berat sekali. Berkali-kali lipat, ratusan kali lipat daripada bobot badannya. Itu yang saya sebagai ilustrasi, sebagai contoh tentang ambisi yang berlebihan. Ya. Nah, firman Tuhan Roma 12 ayat 3b dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Ambisi yang berlebihan, yaitu penyebab frustasi yang kedua. Nah, 1 Korintus 10 ayat 13, Rasul Paulus pernah menuliskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Dalam terjemahan lama dikatakan yang lazim. Ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Manusia sering tidak setia. Ya. Tapi Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia yaitu Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, luar biasa ya. 1 Korintus 10 ayat 13 itu sungguh indah. Ya. Iya. Ambisi atau cita-cita perlu disesuaikan dengan kemampuan atau talenta pimpinan Roh Kudus dan kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya, ambisi atau cita-cita perlu disesuaikan dengan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita, juga pimpinan Roh Kudus dan kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kekuatan. Ya. Oke.
Optimalkan potensi atau talenta yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap pribadi. Optimalkan. Engkau diberikan talenta 2, optimalkan itu. Engkau diberikan 1 talenta, optimalkan tuh. Engkau diberikan 5 talenta, optimalkan itu. Optimalkan potensi atau talenta yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap pribadi. Pada zaman Perjanjian Baru, 1 talenta itu adalah ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya. 1 talenta, ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya. Yaitu 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah gaji 1 hari orang Yahudi. Jadi kalau 6.000 dinar berarti 6.000 hari kerja. 6.000 gaji hari kerja. Ya, jadi itu jumlah, itu baru 1 talenta, itu jumlah yang besar. Ya. Jadi kalau kita hitung 6.000 ya, kali misalnya 1 hari upah kerja, misalnya nih, saya ambil yang 100.000 saja. Maka 6.000 kali 100.000 berarti 600 juta rupiah. Itu minimal. Jadi kalau seorang diberikan 1 talenta oleh Tuhan, itu jangan minder. Ya, nggak perlu iri hati sama orang lain. Tuhan berikan yang cukup untuk dikembangkan, dioptimalkan. Ya. Oke. Hans Andersen, seorang dari Denmark yang hidup pada abad ke-19. Hans Christian Andersen. Ya. H.C. Andersen. Ini orangnya. Ya. Nah, H.C. Andersen tuh mungkin hanya mengembangkan 1 talenta saja, mungkin ya. Mungkin dia hanya mengembangkan 1 talenta saja. Tapi dia yang pinter sekali bikin dongeng itu dongeng-dongengnya telah diterjemahkan ini sekian tahun yang lalu ya, mungkin sekarang udah tambah lagi. Dongeng-dongeng Hans Andersen itu diterjemahkan ke dalam lebih dari 125 bahasa. 125 bahasa. Saya pikir sekarang lebih ya, tapi ini beberapa tahun yang lalu saja. 125 bahasa. Dongeng-dongengnya telah jadi budaya yang tertanam dalam kesadaran kolektif Barat. Budaya yang tertanam dalam kesadaran kolektif Barat. Dongeng-dongeng mudah dipahami dan telah menginspirasi banyak film drama, ballet, dan film animasi. Ini Hans Christian Andersen. Luar biasa ya. 1 talenta. Kalau dikembangkan jadi berkat bagi banyak orang. Oke. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak ada padamu. Ya. Tapi talenta itu perlu dikembangkan. Tidak hanya disimpan seperti gambar nih, seorang hamba yang diberikan 1 talenta, dia mulai menghina diri. Dia iri hati sama teman-teman yang diberikan 2 talenta, 5 talenta. Oh, aku lebih gali tanah, sembunyikan saja talenta itu. Akhirnya ditegur oleh tuannya. Ya. Nah itu Tuhan tidak menuntut apa yang tidak ada padamu. Tetapi talenta yang Tuhan berikan kepada setiap orang perlu dikembangkan. Tidak hanya disimpan. Ya. Iya. Tidak perlu kita seperti contoh ini, ya gambar ini, kucing dia mulai membayangkan dirinya seperti seekor singa. Ya kucing, singa ya singa. Seekor kucing nggak perlu membayangkan diri sebagai seekor singa. Ya. Kucing dengan berbagai potensi dan kelemahannya, singa pun sama, punya potensi dan kelemahannya sendiri. Ya. Nggak perlu iri hati kepada orang lain, nggak perlu. Terlalu banyak waktu digunakan untuk iri hati. Ya. Yang diberi 5 talenta dituntut laba 5 talenta. Yang diberi 2 talenta dituntut laba 2 talenta. Yang diberi 1 talenta nggak boleh iri hati terhadap temannya yang diberi lebih banyak, nggak boleh iri hati.
Semakin banyak diberi, ini prinsip firman-Nya. Semakin banyak diberi, semakin seorang banyak diberi talenta, semakin banyak dituntut. Orang yang diberikan 5 talenta, tuntutannya jauh lebih banyak daripada orang yang diberikan 1 talenta. Jadi nggak perlu iri hati sama mereka yang diberikan 5 talenta, 4 talenta, jangan. Temukan talenta apa yang Tuhan berikan kepadamu, lalu kembangkan itu. Aktualisasikan itu. Dan menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Ya. Iya. Penyebab frustasi yang ketiga adalah satu konsep teologi yang keliru. Konsep teologi yang keliru. Yang sering ditekankanlah Markus 11 ayat 23-24. Itu yang sering ditekankan oleh sebagian pengkhotbah ya, dan sebagian orang Kristen. Ya, apa itu? Nah ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, orang hanya mengambil ayat ini untuk menjadi dasar khotbah mereka. Lihat tuh, percaya, beriman. Ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Itu yang ditekankan ditekankan oleh sebagian pengkhotbah yang berkata iman gitu ya. Iman dalam hal meminta sesuatu, imani itu. Ya. Sekalian, apa yang keliru? Yang keliru adalah, nah ini, jangan dilupakan ayat tersebut itu didahului ayat sebelumnya, yaitu Markus 11 ayat 22. Ya. Markus 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, katanya, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Maksudnya apa? Iya. Ini tulisannya bagus ya. Have faith in God. Beriman di dalam Allah. Not faith in faith. Bukan beriman kepada iman. Imannya siapa? Imannya pengkhotbah tertentu. Atau imannya orang lain. Ya. Tidak perlu. Kita hanya have faith in God. Kita beriman kepada kehendak Allah, pada rencana Allah. Bukan beriman kepada imannya pengkhotbah tertentu, nggak perlu itu. Ya, have faith in God. Ya, have faith in God, percaya pada Allah, maksudnya percaya kepada kehendak, rencana dan cara, juga waktu Allah yang terbaik. Ya, teosentris saja. Ya, percaya kepada kehendak, rencana, cara dan waktu Allah yang terbaik. Teosentris saja. Ya, bandingkan deklarasi the word of faith movement, deklarasi daripada satu gerakan yang namanya the word of faith, kata iman itu. Misalnya orang tertentu mengajarkan, saya deklarasikan, saya menang. Tetapi nyatanya kok kalah. Udah dideklarasikan saya menang, tapi nyatanya kok kalah. Yang salah siapa? Ada juga orang mendeklarasi, saya sembuh, ini deklarasi saya. Ternyata semakin parah penyakitnya. Bahkan dipanggil Tuhan. Siapa yang salah? Allah yang salah? Oh, Allah gak mungkin salah. Cara orang itu meyakini imannya, ya, berdasarkan pengajaran yang keliru. Ya, ini namanya the word of faith movement. Satu gerakan iman, tapi imannya bukan kepada Allah, tapi iman kepada iman. Iman kepada keyakinan diri, sugesti diri. Iman kepada apa yang diajarkan oleh pengkhotbah tertentu. Tidak boleh begitu. Kita harus have faith in God. Beriman pada Allah saja, pimpinannya saja, kehendaknya saja, firmannya saja. Ini penting sekali. Ya.
Yohanes 15 ayat 7, Yesus pernah berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Lakukan jadi orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Firman-Ku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jangan hanya lihat ayat yang B, ya, tapi ayat yang bagian A itu penting. Firman-Ku, apakah firman Tuhan tinggal dalam kita? Ya, kalau firman Tuhan tinggal dalam kita dan Roh Kudus membimbing kita sehingga kita bisa berdoa, meminta pimpinan Tuhan yang jelas dalam kehidupan doa kita, dalam kehidupan etika kita, dalam kehidupan bisnis kita. Ya, ingat syaratnya firman Tuhan tinggal dalam kita. Berarti meminta sesuai dengan firman, kehendaknya, dan untuk kemuliaan namanya. Meminta sesuai dengan firman, kehendak Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, kita lihat gambar, ini gambar sekian tahun yang lalu ya. Crystal Cathedral dulu terkenal sekali, Crystal Cathedral ya, di Amerika ya. Tapi ternyata bangkrut, ya. Crystal Cathedral bangkrut. Ya. Iya, 25 Oktober 2010 Crystal Cathedral bangkrut, hutangnya sampai 43 juta US dollar. 43 juta US dollar. Ya. Ini tokohnya, Robert Schuller. Beliau meninggal dunia tanggal 2 April tahun 2015. Bangkrut karena ajarannya keliru. Kalau kita lihat seorang yang ajaran ngawur tapi sepertinya sukses, jangan lihat sekarang. Lihat, kalau Tuhan gak berkenan akan ajarannya, Tuhan izinkan dia baru sadar bahwa dirinya salah, Tuhan izinkan dia bangkrut. Supaya dia sadar akan pengajaran yang apa yang dia sampaikan itu salah. Ya. Oke. Baik. Gak ada keharusan bagi Tuhan, tidak ada keharusan bagi Tuhan untuk memenuhi semua permintaan dan keinginan umatnya. Gak ada. Emangnya Tuhan pembantu kita? Tuhan ya Tuhan, Lord, penguasa. Ya. Gak ada keharusan bagi Tuhan untuk memenuhi semua permintaan dan keinginan umatnya. Walau dengan memakai kata iman, orang tentu saya beriman, tapi sebenarnya dia orang itu sedang memperalat Tuhan. Tuhan, penuhi dong keinginanku. Ya. Jadi dia walaupun menyebutkan Tuhan, tapi dalam sikapnya dia menjadikan Tuhan sebagai pembantunya. Gak benar itu. Tuhan ya tetap Tuhan, penguasa hidup kita. Biar kehendak Tuhan yang terjadi dan pimpinannya yang terjadi, bukan kehendak kita. Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik itu tidak sama dengan yang enak. Seringkali yang enak gak baik. Makanan enak seringkali juga gak baik untuk kesehatan kita. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Sempurna itu apa? Yang gak hanya 1-2 baik, yang lain jelek. Tidak, sempurna. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1:17. Yang baik dan sempurna tidak identik dengan permintaan dan keinginan kita sendiri. Ini pentingnya. Yang baik dan sempurna tidak identik dengan permintaan dan keinginan kita sendiri. Dia adalah Allah yang kreatif. Allah yang kreatif karena Tuhan kita adalah creator, pencipta. Creator, very kreatif. Seorang pencipta pasti sangat kreatif. Yang tahu pemberian yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan umatnya, nggak usah diajarin. Ya. Allah yang kreatif dan tahu pemberian yang relevan bagi umatnya. Ya. Nah, pada waktu lalu, pada zamannya Orde Baru, ya, pemerintah waktu itu memaksa orang-orang Papua untuk setiap hari makan nasi.
makan nasi setiap hari. Nah itu sekarang kita bisa lihat itu sikap yang tidak bijak. Ya. Mungkin karena ada kepentingan tertentu kali ya. Ya. Itu pandangan yang sempit ya. Kenapa demikian? Karena orang-orang Papua, khususnya Papua pedalaman, biasa makan sagu. Lalu sagu itu diolah, dibuat menjadi papeda. Ya, saya pernah ke Papua, saya tahu itu. Papeda itu sagu bersama ikan kuah kuning dan tumis kembang pepaya seperti yang saudara lihat. Ini ada gizinya, ada ada karbohidratnya. Tapi jangan dipaksakan orang Papua pedalaman untuk makan nasi, karena untuk cari beras saja mahal sekali di sana. Karena itu bukan makanan asli mereka. Iya, iman yang benar bukanlah seperti remote control yang bisa mengatur kehendak Allah. Allah di sana, saya bisa remote di sini sesuai dengan iman saya. Karena saya menganggap iman saya seperti remote control. Tidak demikian. Ya. Allah yang maha bijak tidak bisa diatur oleh doa kita. Nggak bisa diatur oleh doa kita. Ya. Doa itu mengubah banyak hal. Doa mengubah banyak hal. Ya. Tapi kemudian doa mengubah kehendak kita. Doa mengubah kehendak kita. Ya. Doa mengubah banyak hal, doa mengubah kehendak kita, tetapi doa tidak mengubah kehendak Allah. Doa tidak mengubah kehendak Allah. Ya. Oke. Iman atau pistis itu berarti kesetiaan atau fidelity. Kesetiaan pada apa? Pada kehendak Allah yang sempurna. Dan kita perlu ingat, iman tidak sama dengan sugesti diri. Yang seringkali diajarkan oleh sebagian pengkhotbah, yang diselangi oleh sebagian orang. Mereka mendefinisikan, kalau kita ambil kesimpulan dari khotbah-khotbah mereka, bagi mereka iman itu sama dengan sugesti diri. Keliru ya. Iman itu dari kata pistis, artinya kesetiaan, fidelity. Pistis kesetiaan pada apa? Pada kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan kehendak saya pribadi, bukan. Ya. Oke. Pertanyaannya, apakah doa Hizkia bisa mengubah kehendak Allah? Coba kalau kita lihat ya doa Hizkia, Yesaya 38 ayat 5. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia. Setelah Hizkia doa sambil nangis ya, karena dia mengalami penyakit dan dikatakan, ayo siap-siap kamu sebentar lagi akan meninggal dunia. Wah, dia nangis ya. Lalu setelah Hizkia nangis begitu sangat, Tuhan utus lagi hambanya ya, katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah aku dengar doamu dan telah aku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wah, kita lihat, wah, sebagian orang coba ikuti teladan Hizkia, doa ambil nangis-nangis. Nanti kau bisa memaksa Tuhan seperti Hizkia. Dia nggak jadi meninggal, tapi diperpanjang usianya 15 tahun. Kenapa? Karena doa Hizkia berdoa sambil menangis. Sebagian orang mengartikan doa yang sungguh-sungguh seperti itu, seperti Hizkia itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat, nah kita perlu lihat baca Alkitab secara keseluruhannya. Ada dua tragedi yang terjadi pada masa perpanjangan 15 tahun usia Hizkia. Ada dua tragedi yang besar ya, yang terjadi pada perpanjangan usia Hizkia 15 tahun itu. Pertama, Hizkia jadi sombong, lihat Yesaya 39. Dia sombong, dia memamerkan segala kekayaannya di depan utusan-utusan Raja Babel.
Ya. Ditegur lewat hambanya, oleh Tuhan lewat hambanya. Ya, kamu telah sombong. Tapi Hizkia berkata dalam hati, asal jangan terjadi pada diriku pada waktu aku masih hidup saja. Ditegur oleh Tuhan karena kesombonganmu satu kali segala apa yang kau banggakan itu akan diangkat ke negeri lain, ke Babel. Ya. Lalu pada masa perpanjangan usia Hizkia 15 tahun, lahirlah Manasye. Manasye. Siapa itu Manasye? 2 Tawari 32 ayat 33. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, berarti meninggal. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Manasye menggantikan dia. Siapa itu Manasye? 2 Tawari 33 1-2. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Berarti Manasye lahir pada masa perpanjangan usia Hizkia 15 tahun. Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Justru lahirlah pada masa perpanjangan usia Hizkia 15 tahun, lahirlah Manasye itu. Jadi saudara sekalian, kita perlu belajar Alkitab secara keseluruhan. Jangan hanya comot satu ayat kemudian khotbahkan. Nanti ajaranmu jadi tidak benar. Ya. Jadi saya bisa simpulkan perpanjangan 15 tahun itu karena paksaan Hizkia. Apakah Allah bisa dipaksa? Allah mengizinkan kalau kita memaksa. Tapi itu tidak sama dengan kehendak Tuhan. Tidak sama dengan pimpinan Tuhan. Itu cuma paksaan. Terus sekalian, jadi kalau kita berdoa minta sesuatu, ya kita selalu akhiri doa permintaan kita dengan berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu, jadilah pimpinanmu, ya jangan kehendakku yang jadi tapi kehendak-Mu yang jadi, ya jangan sampai sikapnya Hizkia kita ikuti, itu tidak benar, ya. Kehendak dan pimpinan Tuhan harus kita taati, itu idealnya. Kehendak dan pimpinan Tuhan harus kita taati, idealnya. Ya. Jika ada paksaan dari kehendak manusia, Tuhan mengizinkannya. Tapi ada risiko yang harus ditanggung. Risikonya besar juga. Ya. The potter has offered the clay. Biarlah umatnya berkata, kami ini hanya tanah liat yang sedang dibentuk oleh tukang periuk. Lihat Yeremia 18, the potter. Tuhan itu sebagai the potter. Kita hanya the clay, hanya tanah liat belaka. Jangan paksa Tuhan. Ya. Oke. Jangan kecewa kepada Allah karena ajaran teologi yang keliru. Saudara kecewa apa? Karena mungkin kan saudara yang saudara senang itu teologi yang keliru. Ya, jangan kecewa. Tapi kalau ada masalah, kita malah kecewa kepada Allah. Jangan kecewa kepada Allah. Justru kamu diajarkan ajaran yang keliru kok. Ya, kecewalah kepada guru yang mengajarkan kamu keliru itu. Ya. Sikap yang benar adalah belajar firman Tuhan secara utuh dan yang benar. Secara utuh dan yang benar. Miliki konsep pribadi Tuhan yang benar. Beliau adalah Tuhan yang maha bijak, pemilik dan pengatur hidup kita. Bukan sebagai pembantu yang selalu mengikuti kehendak bosnya. Tuhanlah bos dari segala bos. Kita ini hanya tanah liat belaka. Ya. Berdoalah. Biarlah kehendak dan pimpinan Tuhan yang terjadi. Bukan sekadar apa yang diizinkannya. Jangan. Ya. Biar kehendak dan pimpinan Tuhan yang terjadi. Bukan sekadar apa yang diizinkannya. Oke. Penyebab frustasi yang keempat adalah berharap kepada manusia. Termasuk berharap kepada diri sendiri. Iya.
Yeremia 17 ya. Apabila orang meninggalkan aku Tuhannya dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya sendiri, maka aku, kata Tuhan, akan menghukum dia. Ia seperti tanaman yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi sepi, bergaram dan tak pernah ia mengalami kebaikan. Jadi jangan berharap pada manusia, juga jangan berharap pada dirimu sendiri, berharap pada Tuhan saja. Manusia itu bukanlah Allah, manusia bukanlah Allah. Janji tanpa ketulusan dan kemampuan untuk menggenapinya. Ya manusia. Janji tanpa ketulusan dan gak punya kemampuan untuk menggenapinya, itu namanya janji kosong. Ya khususnya mau menjelang pemilu, wah sebagian kandidat tuh berjanji. Tapi janjinya sebagian orang tanpa ketulusan dan gak punya kemampuan untuk menggenapinya, cuma janji kosong toh. Hati-hati dengan janji yang terlalu manis, jangan. Janji-janji terlalu manis. Belajarlah untuk mendengar kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar bukan yang enak didengar. Kata-kata yang benar bukan yang enak didengar. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi." Wah, luar biasa toh. Tapi Yesus menjawabnya bagaimana? Yesus berkata kepadanya. Yesus tidak berkata, "Oh boleh, silakan. Tidak. Yesus langsung berkata, Pak, serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia itu, Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Maksudnya apa? Engkau punya kerinduan untuk mengikut aku, count the cost, hitunglah biayanya. Biaya di sini bukan berarti duit, tapi pengorbanan. Kau siap berkorban? Sebab serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia itu, Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sekarang pertanyaan kita, apa artinya doa dalam namaku? Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa artinya berdoa dalam namaku? Dalam nama Tuhan ya. Artinya adalah hal-hal yang disetujui oleh Tuhan saja. Kalau nggak disetujui oleh Tuhan, biarlah jangan kita memaksa Tuhan. Ya, hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Iya. Seorang pendeta, ini sekian tahun yang lalu ya, lebih senior dari saya, kami sempat melayani bersama waktu lalu. Satu kali sekian tahun yang lalu pernah terkena stroke. Padahal sebelum dia terkena stroke, dia sering kali adakan kebaktian kesembuhan ilahi. Dan satu kali Tuhan izinkan dia mengalami stroke. Ya. Iya. Bagaimana dengan Catherine Kuhlman? Dia sering kali memimpin kebaktian kesembuhan ilahi. Tapi 2 tahun menjelang dia dipanggil Tuhan, dia diizinkan Tuhan mengalami sakit jantung sampai meninggalnya. Jadi sekali lagi, jangan mengajarkan orang lain ajaran yang keliru. Jika kamu beriman, kamu pasti sembuh. Oh, itu ajaran teologi yang antroposentris. Bimbing jemaat Tuhan kepada teologi yang teosentris, kehendak Tuhan yang jadi. Jangan paksa Tuhan. Siapkan hatinya untuk menerima apapun yang Tuhan kehendaki. Itulah yang terbaik. Ya. Iya, Maurice Cerullo pun sama. Seorang pengorban yang seringkali mengklaim saya melakukan mujizat, kesembuhan ilahi. Ya. Tapi pada masa akhir hidupnya dia mengalami pneumonia. Sakit juga ya, pneumonia. Iya.
Oke. Penyebab frustasi yang kelima, terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri. Lihat Daniel 4 ayat 29 sampai 33. Pada saat seseorang merasa di atas angin dan sangat mampu, itulah awal kejatuhannya. Iya, ini seperti yang Nebukadnezar waktu lalu, karena jayanya dia sempat membangun satu taman gantung. Ya, ini dalam Babel sebelum Masehi ya. Lagi punya taman gantung. Wah, dia bangga banget. Indah sekali waktu itu ya. Dia sombong, dia pikir dengan kekuatan, dengan kemampuannya sendiri. Akhirnya Tuhan tegur dia. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dia mengalami penyakit yang namanya boanthropy disease. Boanthropy. Dia kena embun, dia makan seperti makan rumput, seperti hewan, seperti sapi. Namanya penyakit boanthropy. Saudara lihat sebelahnya itu ada seorang perempuan yang makan rumput. Ya, penyakit boanthropy. Ya. Jadi jangan sombong. Iya, penyebab frustasi yang keenam adalah suka membandingkan diri dengan orang lain. Suka membandingkan diri dengan orang lain. Selalu orang lain kok bisa beli ini, orang lain kok bisa punya ini. Selalu membandingkan dan tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Yohanes 21:22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki, kata Yesus ya, supaya ia tinggal hidup sampai aku, maksudnya dalam konteks Yohanes, ya, itu bukan urusanmu. Karena Simon tuh dia protes, Tuhan kenapa aku harus pikul salib? Ya. Lalu bagaimana dengan orang ini? Maksudnya Yohanes ya. Ya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Maksudnya sampai Yesus menyatakan revelationnya, nubuatnya dalam kitab Wahyu ya. Waktu Yohanes menerima wahyu itu kan dia sudah berumur 90 lebih. Rasul Petrus sudah meninggal, rasul-rasul yang lain sudah meninggal. Mereka mengalami rela mati bagi Tuhan, mati syahid ya. Ya, Tuhan sudah berkata bernubuat, jikalau aku menghendaki, jikalau Tuhan menghendaki supaya Yohanes tinggal hidup sampai aku datang, itu sampai Tuhan menyatakan wahyu itu bukan urusanmu, itu bukan urusan kita manusia ini. Tapi permintaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, yang penting engkau ikutlah aku, ikut kehendak Tuhan, ikut pimpinan Tuhan saja. Ya. Setiap umat Tuhan dikaruniakan berkat, tanggung jawab dan kekuatan yang unik dari Tuhan. Gak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Setiap orang unik. Ya. Iya. Singkat sekali lagi yang bagian akhir. Bagaimana kita menang dari frustrasi. Ya. Yang pertama, kembali kepada Tuhan. Ikuti saja jalannya. Ya. Terimalah didikan Tuhan. Jangan berontak. Ibrani 12 ayat 5-12. Ya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Terima, koreksi diri. Ya. Oh, sudah lihat seorang pemegang cambuk ya. Kalau firman Tuhan berkata, jangan engkau sakit hati kalau engkau dicambuk oleh Tuhan. Lalu kalau kita dicambuk oleh Tuhan, bagaimana sikap kita? Nah, jika Tuhan mencambuk, peluklah kakinya. Maksudnya apa? Lari mendekat kepada dia, bukan lari semakin jauh. Kalau lari semakin jauh, semakin kena ujung cambuk yang tajam itu, yang pasti menyakitkan itu. Tapi kalau kita lari mendekat, memeluk kakinya, maka kita akan menerima sedikit cambukan itu. Ya, tidak menyakitkan. Ya. Maksudnya kalau Tuhan mencambuk kita, cepat-cepat lari kepada Tuhan, cepat-cepat bertobat. Jangan menjauh dari Tuhan. Kalau menjauh dari Tuhan semakin sakit rasanya. Ya. Iya. Menilai diri dengan ukuran iman yang dianugerahkan kepada kita. Nilai diri dengan ukuran iman yang dianugerahkan kepada kita. Roma 12 ayat 3.
Iya. Kalau kucing ya jangan berimajinasi untuk jadi seekor singa. Nggak perlu. Kucing ya kucing. Ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kau pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, yang ketiga, bekerja dengan kualitas moral, mental, dan etos kerja yang benar. Bekerja dengan kualitas moral, mental, dan etos kerja yang benar. Iya. Ini sekian tahun yang lalu saya pernah diundang untuk khotbah dan ceramah di Bontang. Saya pernah diundang, ayo datang ke perusahaan yang terkenal, yang menggali gas, menggali gas alam di sana, luar biasa ya. Rapi sekali, bersih sekali. Itu ada beberapa teman saya hamba Tuhan yang mendampingi kami di Bontang. Gas alamnya bagus sekali, diatur oleh perusahaan asing waktu itu, rapi sekali. Tapi yang membuat kita jadi malu adalah ternyata etika kerjanya tidak dicontoh oleh seorang yang berkata, aku mau gali gas alam. Ternyata nggak sesuai etika kerjanya dengan pimpinan di Bontang itu. Akhirnya jadi lumpur ya, namanya lumpur lapindo. Ya, karena etika kerjanya beda. Akhirnya terjadi musibah yang besar, yang merugikan banyak kampung ya. Itu. Jadi bekerja dengan kualitas moral, mental, dan etos kerja yang benar. Itu penting ya. Lakukanlah bagian Anda. Do your part and God will do his part. Kerjakan bagian Anda dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Ya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus menyempurnakannya, membimbing kami untuk memahami firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang berbijaksana karena menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.